Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Malam Panik bersama saya Doli Martin. Saya Nanda R. Akbar. Saya Beni. Saya Anggi. Saya Barik Akram. Dan saya Muhammad Yasir. Oke. Ini spesial nih, Mas. Spesial kali ini guys kita Spesial nih. Ada Duta Indigo Indigo. Indonesia. Kalau itu nggak spesial lagi lah. Oh ya. Ada Indigo asli. Indigo asli. Ini agak sebut. Lewat dia dukun. Oh, dukun. Dukun. Nah, Nah, ini spesialnya nih. ini dia sedap. Jauh-jauh nih kita panggil dari mana? Dari Jawa. Kuala Namu. Indigo jangan macam-macam Indigo. Ini Masuk kan baru tahu. gurunya datang ini. Oke, kita mau bahas hasil ekspor di Hotel LG Bekas hotel bekas LJ. Dulu pertama katanya namanya Royal Prince. Royal Printis ganti kepemilikan itu tuh. Bangunannya sama, tambahan jadi Hotel LG. Apa aja lah ya, jadi Iya. LG ya. LJ. Kabarnya Hmm. berhenti beroperasi itu udah kurang lebih 3 tahun, 4 tahun ya. Intinya inilah tuh, COVID kemarin tuh. Seperti kemarin ya. Ya. 2019. 2020 berarti ya. Jadi masih Fresh lah. agak lengkap di dalam tuh. Iya. Kabel-kabelnya juga lengkap ya kan. Mau kita ini kemarin ya kan, maksudnya itu tertengok gitu kan kabelnya. Tembaga ini. Ya lumayan lah. Nah kemarin kita sebelum eksplor itu tempat, kita cek lokasi, lihat lokasi dulu sama Bang Yasir. Jadi gitu sebelum penelusuran kita kan ada cek lokasi. Nah cek lokasi ini kita sama Bang Yasir. Oh. Ini hasil yang ada gambarnya lah gitu ya. Yang jelas cuma Bang Yasir yang bisa lihat dari kita semua, cuma Bang Yasir yang bisa tahu lah hal itu kan. Nangkalnya. Hah? Nangkalnya. Semua lah. Memang dari awal kita masuk tuh beda sama penelusuran kita yang kemarin-kemarin. Kalau di sini aku ngerasain tuh lumayan panik. Bukan malam panik. Yang malam panik lah. Inilah tercipta malam panik nih. Panik gitu ya. Iya. Mungkin kita jelasin dulu apa ya? Kenapa kita pilih gedung ini? Berarti kan kita cek dulu nih lokasi. Memang ada beberapa tempat guys kita cek. Ada bekas rumah sakit. Apalagi itu bekas hotel ada 2 ya. Ada 2. Hotel ada 2. Bekas sekolah juga. Sekolah lagi berarti kan, ke sekolah lagi gitu kan. Nah, yang paling dinotis ini memang di Hotel LG ini. Biar nampak nih panik-paniknya gitu. Nah, didukung sama statement yang Bang Yasir. Cuman diwanti juga. Dilindungi juga guys kita. Kayak mana tuh Bang kemarin tuh Bang? Waktu kita Jadi ekspor tuh. ya sebenarnya kalau gedung ini kan gedung Belanda, Ya. ya kan? Kalau sifat gedung Belanda ini yang lama tidak dihuni ini, biasanya dulu ini kan banyak hal mistis dalam pembangunan sebuah gedung Belanda. Udah lama tuh ya. Ya dari dulu mungkin ada banyak mistis itu. Ada yang ceritanya kok di Jawa tuh orang pakai kepala Tumbal ya. tumbal, bangun gunung Belanda. Dan sebagian pada malam sebelumnya udah kita juga telusuri, udah kita perhatikan beberapa tim dari yang memiliki kemampuan lah. Ya sifatnya kalau dia kita hanya menelusuri, tidak melaksanakan ritual-ritual ya mungkin bagi yang bisa merasakan ya nggak akan ganggu lah. Kan jangan lakukan ritual. Karena sifat gunung Belanda ini seperti itu. Sifat mistisnya itu lebih kuat daripada gunung-gunung yang biasa tuh. Gunung-gunung yang dibangun di era sekarang ini. Berarti Bang itu proses pembangunan itu udah lumrah gitu loh. Pakai kepala itu. Ya, Zaman dulu itu- tuh lumrah gitu. Zaman dulu ya itu hal seperti biasa. Hal biasa ya? biasa ya. Memang banyak ya kita. Banyak gedung-gedung Belanda di Kota Medan kalau kita tengok walaupun nanti dia dibuka kembali
Dibuka kembali. Itu kan ada mall yang baru dibuka, mall Belanda. Iya, yang di apa ya? Walaupun daerah dibuka Kasau. kembali, aura mistisnya itu tetap terasa. Iya, betul. Dari kayu, dari bangunan ya. Jadi setiap bangunan itu sebenarnya semakin dia dibuka kembali, bangunan tua, tapi peninggalan lamanya itu masih berada di situ. Sifat mistisnya itu lebih kuat daripada bangunan-bangunan yang ditinggalkan. Terus memang kayak luas juga. Entah kenapa, kebanyakan ya, bangunan Belanda itu dari luar tuh tampak megah, luas itu. Begitu masuk ke dalam, sempit. Kayak kita sempit ya. Iya. Contoh masjid raya, itu kan. Luas, tapi begitu kita di dalam, sempit gitu. Termasuk ini tadi, sama mall yang bekas Belanda. Bekas Belanda dibuka kembali sama kan wali kota Medan kan, Bobi. Karakter deh bang ya. Karakter gedung Belanda seperti itu. Coba lah nanti ditelusuri di mana ada gedung-gedung Belanda. Maka sifat aura mistis dari gedung Belanda itu lebih kuat. Jadi bang, yang khusus gedung ini lah bang, LG ini bang. Makanya kita notice, oke, kita di sini aja nih gitu. Daripada gedung-gedung yang lain itu, daripada lokasi lain. Ya kan sebelum-sebelumnya sudah ada juga menelusuri. Ya. Ya kan, tapi di waktu siang. Ya bisa jadi ini kan gedung, salah satu gedung terletak di Jalan Timur ini, gedung-gedung Belanda ada berdekatan dengan sebelum sekolah, ada juga tuh gedung Belanda lain tuh. Istilah gedung-gedung administrasi dulu pemerintahan Hindia Belanda. Sepanjang cerita masyarakat apa tuh? Sepanjang cerita masyarakat di Kota Medan lah, terkhusus di wilayah Jalan Timur itu memang bagaimana ya dibilang ya, aura mistis itu memang kuat. Gedung itu tadi? Gedung itu. Karena memang itu pusat kantornya bang? Iya, pusat kantor. Termasuk gedung aspirasi punya kepemilikan Hindia Belanda lah. Di situ ya? Iya. Berarti memang big boss-nya guys. Tempat-tempat big boss itu bang ya? Sama juga di dekat Polo Brand Bengkel. Oh iya. Ada juga gedung Iya, kereta api, banyak. perkeretaapian. Gedung perkeretaapian. Atau mau merujuk ke daerah Labuhan sana. Lebih banyak lagi sih. Lebih banyak lagi. Kuburan-kuburan keramat. Di gedung-gedung itu, di pabrik itu terjadi kuburan keramat. Kuburan pendekar-pendekar Pasti sakti. ada? Pasti ada pendekar-pendekar sakti dari kerajaan-kerajaan Melayu. Jadi setiap gedung itu pasti letak di situ bang? Makamnya? Pasti ada gitu? Biasanya kan kalau gedung-gedung ini, yang gedung di situ, banyak Belanda itu misalnya kan kayak di pabrik tuh. Bekas pabrik. Di jalan, Tembakau bukan? Pentembakau. Nah, pabrik minyak dibangun tutup. Di situ kita temukan itu ada kuburan. Ada kuburan dari salah satu bangsawan Melayu. Era-era sebelumnya. Jadi Medan ini sebenarnya banyak kali tuh gedung-gedung seperti itu. Peninggalan Peninggalan itu, juga. Belanda tuh. Emang dibanding gedung-gedung modern sekarang ya jauh lebih, karena mungkin ornamen-ornamennya Iya, sifatnya klasik. karena klasik. Yang nggak kita jumpain lah sekarang ini kan. Terus Ya, mungkin ada ini historinya di tahun-tahun orang yang kelahiran tahun Gen Z ya. Gen Z. 2026 ya. Si kecil-kecil lah, 28. Kecil ada. Jarang nih kayak gitu. Jadi kok nih gitu, isi bang gitu deh. Berarti bang, setiap bangunan Belanda dulu memang pembangunannya pakai tuprol yo. Apa tuh? Tumbal proyek. Tumbal proyek. Kalau tumbal proyek itu, bahasa sekarang ya bang ya? iya mungkin begini itu. Karena salah tangkap kita dengan orang Belanda. Orang Belanda itu kan kalau marah kan, gunakan kepalamu. Bos nggak bisa kayak gini, gunakan kepalamu. Kita salah tangkap, kita kasihin kepala kita ke dalam lubang itu. Ada Indonesia ini kan suka salah tangkap. Salah tangkap. Nah, Padahal apakah di Belanda ada kegiatan seperti itu? Mungkin kemungkinan nggak ada. Ada. Ketika Belanda membangun gedung di negaranya. Itulah hoax zaman dulu bang ya? Iyalah, Hoax zaman dulu itu ya? gunakan kepalamu. Kita masukkan kepala kita ke dalam itu. Itulah terjadi tuprol ya. Pandai-pandaian. Pandai-pandaian dia. Nah, itu karena orang biasa banyak nanya. Ya. Itu kan kepala kali sekali, butuh kepala kan. Jangan Sekalian aja. Kalau sekarang bahasa kan lagi pakai otak kan, pakai kepalamu ya. Dipakai kepalanya, masukkan ke dalam lubang itu, lubang Makanya itu. tercipta tuprol bang. Ball proyek. Nah, gedung itu lah, guys. Kalau abang bang, yang abang rasain, yang kan kami menelusurin kan bang, itu kan abang istilahnya kan di sini kan yang QC-nya dari Bang Yasir kan, oke, gedung ini oke nih, gitu kan. Nah yang abang rasain di situ apa? Iya. Sepintas apa Ya, ada sepintas luar? pandangan kita itu
gedung itu ya aura mistisnya tuh kuat. Kalau bayangan kita tuh bagaimana kita membayangkan aura merah itu. Pain merah itu kan macam api membara. Itu gitulah kuatnya auranya. Jadi kan semalam kita yang kalian penelusuran, kita udah bilang sama tim, udah kita beres itu semua. Nah, tinggal darah dari yang mengadakan explore kuat apa enggak. Nah, minimal kalau kata Om N semalam kan ya minimal paling muntah aja nih orang tuh ya. Betul ya, bentar. Kalau yang paling kuat menurut abang siapa? Hah? Yang paling kuat menurut abang? Ini lah, Jelas. Anggi. Nah, paling muntah tuh itu udah konsep nih. Tapi kalau nggak istilahnya nggak diritualkan semalam itu di situ untuk bersihkan, mungkin ada yang pingsan atau ada yang kesurupan. Kalau dari tampak luar itu bang, yang gedung Belanda itu kan sisi sini gedung Belanda. Nah sini kan yang modern lah, ya. Bekas hotel dulu gitu kan. Nah itu kan kayak terpisah dua itu bang. Itu makhluknya isinya terpisah dua Iya. apa? Isinya ya sama aja. Cuman kan di tingkatan gedung itu kan beda-beda isinya. Dia tingkat lantai. Seharusnya tuh masuk tidak dari yang kita harapkan tuh masuk dari pintu jalan timur ke pintu Belanda. Harusnya. Seharusnya. Karena kayak itu yang utamanya. Nah, gitu itu ya, pintu utamanya. Ya, Selain berarti- gerbang kita mau masuk ke Iya. situ. Itu yang di bawah sampingnya. Iya, Iya. samping. Itu ditutup mati semalam tuh ya. Sini. Tutup mati. Rasanya Iya, enggak. karena kan yang di depan gerbang Belanda itu langsung ke resto dia, Bang. Iya, itu makanya. Kalau lah tampak depan, harusnya dia tuh jadi resepsionis gitu. Pintu utama gitu. Nah, pintu utamanya di sininya, Samping. di sampingnya gitu. Padahal yang jadi titik fokus, senternya itu ya bangunan Belanda itu tadi kan. Dia tarik lah istilahnya. Ya kan? Tapi yang kalau namanya penghuni ini kan, kalau sifatnya dia di suatu gedung, kita eksplor hanya sekedar eksplor, ya paling angkut sedikit-sedikit. Beda dengan namanya makhluk-makhluk yang jadi kiriman orang, itu baru menyakitkan. Oh, itu jenisnya beda tuh, Bang. Ya mau jenisnya beda atau mau sama aja, karena ini kan gini. Yang satu ini kan dia memang penghuni. Ya. Saya lihat penghuni situ ya kita datang berkunjung atau segala macam asal tidak mengganggu mereka ya nggak masalah. Paling hanya di nampak-nampakan sedikit, bagi yang bisa nampak lah. Interaksi lah ya. Interaksi. Coba interaksi. Bang, Tapi kalau dia istilahnya kiriman dari para paranormal yang apa segala macam itu nampak kita. Dinampakkannya. Siap nggak siap? Siap nggak siap nampaknya. nampakannya tuh. Nah, itu yang bisa mencelakakan. malah lebih panik deh. Ya. Gitu ya. Jadi biasanya gedung-gedung seperti itu ya mungkin pemilik penjaga gedung tidak memberikan sama kita informasi bahwasanya ada nggak ritual dilakukan situ. Mungkin mereka. Tapi kalau kita berkeyakinan semalam ada sering ritual yang dilakukan orang mereka. Kalau dari pandangan Abang ada? Oh, dari pandangan abang, bang, berarti dari cerita yang penjaga itu kan ada beberapa kayak Spot. ada nenek-nenek lah, ada ini gitu. Itu peliharaan atau memang dia udah tinggal di situ duluan? Kalau itu memang dia ada ritual dilaksanakan. Berarti memang dia sengaja dipanggil. Ada ritual di situ. Khususnya yang di mana itu? Khususnya ada salah satu kamar itu yang kamar terakhir. Lantai atas? berapa di atas? Di hotel yang berarti? Di dalam hotelnya. Berarti nanti 6 Pas ya. lah itu konfirm tak? Yang Nggak boleh terkunci mati di situ kita pandang ada ritual di situ karena di situ aura yang paling kuat kali itu. Nah, sesuai Bang, sama penjaga malam itu juga bilang itulah ininya, Bosnya. big bossnya. Big boss kita udah mikir aneh-aneh guys. Berpomet, bertanduk, lidah keluar, taring segala macam. Tapi beginilah ya, sifat iblis kalau namanya sifat jin ini, kalau dia udah tingkatan iblis atau anak iblis, biasanya hanya mengganggu mental loh. Mental Bang. Ya ketakutan, kita was-was, kita dibuatnya perasaan gak enak, mau muntah, Masing-masing diodok-odok tuh. Bang. odok perasaan kita. Ya misalnya gini kan, kita di situ nih, rame nih kan, 7 orang, misalnya 7 orang.
77 ini punya perasaan yang berbeda gitu. Iya, asalkan jangan sampai ilusi muter mau lompat aja ke dalam dari das ke bawah. Itu yang kutakutin semalam itu. Sempat kita ada berbeda pendapat lah ya kan. Gitu. Nah, Dua itu. kubu, istilahnya dua kubu. Satu mau naik, satu Karena mau nggak turun. karena nggak level dia tuh untuk nampak-nampakan muka gitu, nggak level dia itu, Terlalu kecil berarti sama dia. nggak level dia itu. Iya, Karena kan kalau kita perhatikan kalau kita pelajaran itu kan kalau kita yang belajar ada tugasnya tuh membuat justru bercerai, ya. orang bercerai. Itu cuma sifat-sifatnya seperti itu. Mental, perasaan kita diganggunya. Malah yang kayak gitu tingkatan paling Paling tinggi. tinggi Bang. ya. Daripada dia ngujutin gitu. Iya, kalau dia ngujuti ya paling tidak takut sebentar aja. Habis itu gini-gini ketakutan enggak. Oh iyalah logikanya. Tapi kalau mentalnya, Tapi kalau kita mental nanti satu lewat. Ini satu nanti dari yang bisikan mental itulah. ada masa depan yang dirubah dia berarti gitu. Ya kan? Ada memang membekas ya. Membekas. Iya lah bang, semalam aku ada juga kalau bisik-bisikan ada juga deh bang. Hah? Bisik-bisikan. Cuman gitu. Dijawab dulu satu. Enggak, yang paling pusing Indigo nih. Iya. Kayak mana? Sampai nggak Jelaskan naik dulu, ya. Bang. Nah, ya lanjutin ya. Men bertahan di lantai 2 bang, Digo bang. Turun lagi ke bawah. Itu kenapa? Coba jelasin Digo. Ada memang nampak kan atau Nampak sih enggak, Pak. Kok nampaknya nggak naik? Kalau nampaknya nggak naik. turun nggak sanggup? Enggak sanggup. Hati nurani ya. Karena dari bawaan badan dia itu lebih kuat di sana daripada badan dia. Oh, Iya. kodam mau ganti. Jangan putus Jangan asa. putus salju. Salju. Nggak bisa Doraemon. lagi. Doraemon Digo. Ninja Tori cocoknya bang, Kan lompat-lompat. Oh, Ninja Tori. Ninja Tori ya. Ya. Lewati dibilang, gunung, Isi yang hintari kuat. lembah. bilang. Ya kan? Isi yang kuat. Hmm. Masih juga dipakai putri salju. Ini gantilah. Nggak Apa? bisa mandi air menjet lagi nih bang. Ninja Tori ya? Ninja Tori, air lembah kok bisa. Coba jelasin dulu. Apa kok? Kemarin ngerasain apa gitu sampai nggak berani lagi. Minum. Sampai sekarang kayaknya linglung. Gelindung sih enggak, Bang. Jadi kok lemas. Beda kali ya kan? Takut aja, Bang, semalam, Bang. Kayak lain aja. Ya ketakutan berarti kan pasti ada ngerasain atau Rasanya hal yang aneh banyak. apa coba? Contohnya dia Spor. Apa? Karena dia ada diem terus ya kan? Iya. Tiba-tiba hilang. Dari awal itu bang. Dari apa nih? Dari bawah. Dari Pak? bawah lah. Dari bawah sampai Bawah. atas lah. Sampai Digo. Sampai abang Pulang. bisa turun, Turun. lerong. Di depan lift itu ya kita masuk ya. Ya, Ya. opening kita di situ. Nah, ya di situ udah merasakan kayak rasa aneh lah tempatnya, Bang. Kayak ketakutannya luar biasa lah kan. Setelah kita masuk lihat apa tuh yang pertama kali itu Pintu-pintu. Pantry ya. yang aku bilang sama Bang Suat, apa bau Amis. enggak parfum dulu ya? Oh itu di restoran ya? Iya, Restoran. Oh, itu udah merasakan Ya, apa? abang bilang kabur barus ya. Iya. Ternyata memang hilang setelah itu anjir. Ada kan? Nggak ada. Iya, enggak ada. Sorry Digo ya. Hah? Sorry. Tak apa-apa ya. Ada Habis itu itu? udah mulai aneh. Udah mulai aneh, Bang. Udah mulai kayak macam kayak ada jangan apalah sampai Naik ke atas sekali gitu kan. Macam kayak ada inilah bisi-bisikan kayak apalah Minum dulu 100. batin gitu lah, Bang. Gak usah dilanjutin gitu maksudnya. Tapi kulawan, Bang, sampai ke atas kan. Tetap penasaran. Setelah naik situ ke lantai 1, Bang. Ya, naik tangga. Iya, naik Di tangga itu apa yang Digo rasain? Sampai nanti kita ke apa? berat, Bang, ini, Bang. Nih, Kiri kanan, Bang. Itu awal mau naik tuh. Iya. Naik tangga itu tadi. Iya, kiri kanan berat, kuping panas, makin panas. Mana? Mata pun panas. Enggak, Bang. Kuping ya. Iya, merinding lah. Merinding. Tapi tetap lawan lah kan, Bang. Dilawan. Terus kita naik tuh ya, nengok kamar-kamar ya. Ya. Nah, di situ udah mulai ini lah, Bang. Netral. Sur. Iya. Udah mulai turun lah Udah darah, Bang. Udah dia nih. Sampai Iya. sini Dora ya? Sampai mana Dora? Bisa di sini lah ya. PN1. Bisa ya. Turun lah, Bang. Turun macam kayak takut gitu, Bang. Takut mau turun, mau balik. Tapi nanti yang lainnya panik kan, jadi nggak jadi penerusan ke atas. Udahlah. Situ naik lagi ke aula. Ya. Ya, ke Ah, Grand Hall Itulah, itu. Bang. Mulai gak benar-benar perasaan ini. Kena di situ. Iya, Digo. Bang. Kayak gini jantung dah duduk gitu.
Apa yang terjadi? Iya, tapi abang tanya kan ada abang tanya, Digo kenapa Digo? Nggak apa-apa bang, Digo bilang. Ya, sebenarnya nggak apa. Biar supaya yang lain nggak panik aja, Bang. Gengsi apa gengsi? Takut nggak sampai ke atas penerusannya, Bang. Oke. Takut buat Jadi, yang lain ke ganggu iya, ya, apa yang jadi takutan ya. Sendiri aja lah dulu kan Hmm. untuk turun gitu kan. Tak kawanin sama si Cakram sama si sama si Enggak. Sama Yuda. Nah, di situ Dengan alasan? pas di aula itu ya itu Bang. Bau apa? Bau amis ya? Amis. Ya, amis. Oh. Simbo Amin. Pas masuk pintu situ bau amis gitu loh. Muntah juga, teman muntah. Muntah itu Pas di muntah. ada. bawah. Di mana Digo muntah? Di situ udah mulai muntah, Bang. Tapi- Mual. Iya, mau mual. Hmm. Ditahan, Bang, ditahan. Akhirnya pas muntahnya pas turun ya? Ya pas di kamar Langsung mandi. balik di kamar mandinya aku muntah. Muntah. Berarti di kamar mandi itu muntah. Muntah, Bang. Hati-hati, itu yang paling banyaknya dimuntahinya di situ. Sia-sia. Jadi mau muntahin keluar apa? Atau merah sih itu. Paku. Lumpur nih. Lumpur. Bertanya lah. Terus Digo? Yang di aula itu ya, Bang ya? Hmm. Di aula itu udah merasakan ketakutan yang luar biasa. Nggak kuat lah, Bang. Kan sempat mau naik lagi kan? Enggak, Bang. Iya. Ada sempat mau naik. Sempat naik itu cuman Bang nggak di berani. tangga. Di tangga iya, tapi Iya. nggak berani gitu. Yang pas kita dengar suara teriakan. Iya. Ya. Macam kayak ada bisikin jangan dilanjutin gitu. Dari batin pun juga nggak usah gitu. Hanya udahlah stop lah udah. Udah lanjutin sampai ke lantai selanjutnya gitu. Nah startnya kan di apa Bang? Yang pas kita duduk kayak rame-rame itu. Ya. Di situ lah. Jadi waktu Digo sendiri di situ udah nggak ada ngerasain apa-apa lagi. Berarti kan Digo keluar tuh kan? Keluar Bang, Ya itu kan? pun Ke parkiran kan? kayak macam kayak mau ini lah Bang. Kayak gelisah gitu kan. Bisa mau. Hmm. Panas Bang. Oh masih aja tuh di Iya, Bang. luar itu. Panas kan, macam kayak mau lari aja gitu, turun sendiri ke bawah kan, Bang. Jantung nggak gena-gena. Bukan setelah Digo turun, kan turun tuh Ah. ke parkiran tuh, Iya, ya kan? Ah di situ nggak ada ngerasain apa-apa lagi. nggak ada Bang, tenang. Hilang. Iya hilang. Terus Kami langsung, nggak enak ya? Hah? Langsung cuci muka Bang. Muntah. Iya. Pas orang Yuda naik sama si Akrab. Ipar Akram. naik, cuci muka. Hmm. Ya doa lah, Cuman doanya. duduk rahasia lah. Apa cerita-cerita sama itulah Bang itu duduk. Jadi bang, kemarin Digo tuh minta kawanin sama Sekarang. Akram. Cakram. Akram ini kan kebetulan bisa ngeliat kan. Akram kayak mana Akram? Waktu ngawanin Turun. Bang Digo turun. Pas ngomongin mandi gue turun itu cuma nih lah bau-bauan. Yang Amis. kepala kerasa, bau amis. Bau amis darah. Amis darah ya? Iya. Nanti ada berkaitan tuh sama Bang Yasir tuh. Hasil Di situ, apa? tapi Bang katanya Yasir? Dengar-dengar ada suara Teriakan. teriakan. Iya. Jelas suara teriakan. Sama Yuda dia. Ya bertiga Bang dengar ya? Iya. Nah, kita cek di di kamera itu kan masuk tuh Iya. audio kan. Nah, itu kayak bukan teriakan ya kan? Suara lebih ke suara pintu. Pintu gitu. Tapi nggak tahu tuh di mana. Nggak tahu di mana. Emang tertangkap kamera memang. Tangkap. Pas kalian tuh lagi Iya, di di audio kamera. Turun. iya lagi di bawah itu. Kebetulan kan masih pakai clip on si Digo. Go. Jadi masih dengar ya kan. Oh bawa kamera juga ya Yuda ya? Ya, Tapi- dari kamera lah. Oh, Pas iya. kami turun nggak ada buka-buka pintu nggak ada. Nggak ada. Nah itu suara kayak pintu, bukan suara teriakan. Kalian bilang kan teriakan ya, tapi Iya. ya berbeda dah. Suara teriakan gitu loh. Ya gitu lah. Yang darah tadi berkaitan tuh sama yang di apa namanya yang dirasakan Bang Yasir tuh. Ada ritual-ritual itu Bang yang menceritakan. Iya, cuman kan itu pasti ditutupi sama Iya. sama pihak hotel. Nah itu sama Bang, sama yang dirasakan Akram nih. Sama yang dicium ini. Bau darah itu tadi. Nah, Berkaitan tuh Bang. iya karena namanya ritual itu yang menggunakan darah lah. Ya darah apa kek? Darah biasa kan ada yang darah binatang atau darah kambing.
Yang ekstrim darah manusia. Berarti itu dibunuh dulu kambingnya? Iya. Karena mungkin ini anekdot lah. Status jin itu, status makhluk halus di suatu negara itu melambangkan status kehidupan masyarakatnya. Iya. Kayak Cina dia pakai pakaian kerajaan, pakai ini rapi. Tengok kan kayak mana kan Cina. Vampir ya. Kalau Amerika Vampir dia vampir Dracula tinggal di kastil besar-besar, pakai jas, pakai wangi-wangi segala macam, kayak ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, channel orangnya kan. Indonesia pakai daster udah nggak dicuci, pakai itu pula pakai dari Monja, kan. Tengoklah, itu lagi bebek gombelnya apa segala macam. Ada yang butuh hijau katanya pakai. sempak Pakai aja. kolornya sempak aja. Itu kan warga. Itu status biasanya kok kata-kata orang. Itu menggambarkan status hantu suatu wilayah, menggambarkan status masyarakatnya. Sedih. Berimbas dia bang ya. Iya. Ekonomi masyarakat ke hantu ya. Iya. Karakter ya. Nah, dia makanya dia kalau dia vampir Dracula itu darah suci. Nah, lucu. Ah. Akram lah, apa yang Akram rasain? Ada yang apa? Yang akan rasain pas pertama nyampe langsung tertuju pada ini yang restoran tempat makan itu, yang tempat Bang Digo cium bau-bauan. Ya. Di situ langsung kayak ada yang mantau. Rupanya pas kita masuk memang ada. Oh ada di situ. Memang ada yang mantau pas di depan pintu. Sosoknya Anak kecil. anak kecil. Memang di hasil penelusuran kita tuh, aku sering ngelihat ada jejak lagi anak kecil. Iya guys, ada Selisih jejak. pelanting. Jejak. Iya, ada di beberapa kamar, ada di lantai, kan? Iya. Ada seukuran kalau bisa dibilang tuh umur 5-6 tahun lah. Segini lah, setapak gini deh. Kecil ya bang ya. Segini lah. Sini. Ikan atau apa segini? Ada segini. Jadi ada beberapa tempat itu di antara di kamar mandi itu banyak tapak anak kecil. Mungkin itulah yang Ilham bilang tadi. Rame kalau nengok sosoknya tuh rame anak kecilnya. Dia ini nggak nunjukin rame, cuman paling banyak yang Akram lihat sendiri ya, 5 orang. Sama yang satu yang nggak kepala besar, nggak kecil, tapi dia hitam, rambutnya lumayan panjang, matanya merah. Yang sempat Akram kejar. Ya. Pas kita lagi di akhir itu yang ganggu situ, yang naik ke tangga merah. Dia naik ke tangga merah. Iya. Iya. Cuman kata Bang itu, Bang Slamet namanya. Iya. Nah, Bang Slamet tuh penjaga itu kan. Dia bilang mata merah itu di toilet itu, betul Pak? Toilet bawah ya. Bawah. Toilet bawah, mata merah itu. Emang seliweran di situ dia. Ada juga anak-anak di situ. Nah, berkaitan dengan anak-anak, sosok yang di hall rumah Belanda itu punya 700 anak katanya. Itu nenek Belanda. 700 anak bang katanya bang. Kita nggak juga bisa juga dia menghitungnya. Berarti maka Bisa juga itu nggak satu-satu menghitung gini ya. ya. Karena berarti dia melaksanakan ritualnya. Makanya dia tahu. Mungkin dia salah satu orang yang melaksanakan ritual untuk menjaga gedung segala macam. Maka dia bisa tahu Angkanya sampai angkanya 700 sampai itu. 700. Mungkin ini angka global lah kisaran sekian lah katanya. Ya. Apa segala macam. Yang gue nampak kan beda-beda segala macam. Terus sosok yang dibilang dia big boss itu, kita ceritain sekarang aja. Yang dibilang big boss itu bang, di lantai paling atas. Itulah yang di lantai 6 yang pintunya nggak bisa dibuka itu. Buka. Ya. Nah, di Situ memang kita kalau pandangan kita pada di lantai paling terakhir, paling atas, yang memiliki kamar paling atas yang paling terakhir. Dalam pandangan kita dulu, pandangan semalam itu sebagian dari kawan-kawan yang memiliki kemampuan dan kita juga merasakan memang di situ. Di ruangan Dan itu di bang. ruangan itu dan mereka tidak akan pernah membongkarnya apa isi kamar itu dan apa kegiatan dalam kamar itu. Cuma Maka- pemilik yang tahu. Pemilik, maka sampai detik ini pun masih ada itu. Istilahnya persembahan itu diberikan ke situ. Memang selalu di notis dia selalu dibilang kalau bisa nggak usah ke situ. Kalau bisa nggak usah ke situ, kalau bisa nggak usah ke situ. Nah kita tanya bang, sosoknya itu seperti apa itu? Tangannya banyak katanya. Dia punya tangan banyak, terus jahil yang jelas kan.
juga bisa menyerupain manusia itu. Apa aja yang diserupain dia itu bisa katanya. Ya, itulah namanya iblis itu. Tingkat suatu jin itu kalau sudah bisa menyerupai manusia, Dia masuk golongan iblis ya. iya, bisa menyerupai manusia kan, termasuk kan kekuatan ilmu itu sudah masuk tinggi itu. Tinggi. Makanya dia bilang memang big boss. Dia Big termasuk boss, tinggi. Maka semalam kita bilang, kalau boleh lah kita dari kawan-kawan dari tim melakukan ya ritual itu segala macam. Cuman abang tuh tadi bilang malam, Om Han bilang gak usah lah, orang kita kan udah nampak juga dari sini katanya. Tapi memang Bang, yang jelas Bang, kita mau menuju lantai atas itu. Memang berawal kan, ekspornya kan memang menuju semua kan Bang. Cuman di lantai 2 tuh udah ngerasain. Tak 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 tak. Nah, ada suara itu. Suara rokok kaca deh. Kayak rokok kaca ya. Jeder. Nah, Jeder gitu. itu kita belum tahu Bang. Ya kan? Kita cari ke lantai atas nih. Ya kan? Ke lantai 3. Nah, di lantai 3 itu apa namanya, kedengaran lagi suaranya, tapi kayak di lantai 4 gitu. Masuklah kami lantai 3, udah masuk, bising lagi dia tuh. Tek, 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 tek. Ada suara langkah kaki, dudududududum. Habis itu Suara lari dia. lari, tapi cuma beberapa orang aja yang dengar. Ya aku nggak dengar. Wah, dengar kan? Cuma yang jelas suara tek, tek, tek sama yang jedang, jedang itu kan, apa, suara pintu tuh. Logikanya masuk Bang, si Incin bilang, ini mungkin angin katanya. Kena angin dari rooftopnya dari Iya. itu. Jadi pintunya yang namanya kena angin kan tutup balik ya, tutup sendiri Pokoknya Bang, di situ tim semuanya itu kayak dipancing ke atas. ke atas. Dari itu tadi, nggak dapat kan, aku di atas nih. Nggak dapat kan, aku di atas lagi nih katanya. Kayak sengaja kita itu Sengaja. justru naik Naik terus. Sampai ke tempat dia bang. sampai ke lantai 6. Situ kita mentok, Untuk nggak berani naik lagi ya kan. Di lantai 5 ketua. 5 ya. Aku kan 6. enggak, di lantai 5 aku kan sempat nahan loh. Udah kita turun aja. Karena aku ingat kata Bang Yasir, kalau bisa jangan sampai ke atas. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Nah itu Bang, terpecah itu Bang. Emosinya terpecah nih. Ada yang minta ke atas, Diki minta ke atas, Adu minta ke atas, Tuli Anggi minta minta ke turun. bawah, turun. Bawah. Macam-macam lah. Terpecah lah. Untung bisa netral situ Bang, nggak cekcok gitu kan. Jadi memang di situ kayak dipancing kita, suruh naik, suruh naik. Sampailah ke lantai 6 itu. 6 lah. Nah anehnya Bang, gitu kita buka pintu yang itu, kita di situ pun masih bunyi kan, masih jeder, masih tutup gitu kan. Di tangga, posisi di tangga itu mesti Iya, di terus. Di tangga udah nampak lah pintunya Ya. tuh. Jadi gitu dibuka, rooftop, Rooftop. angin bentang memang. Cuma aneh apa kita di situ? Pintunya nggak tutup. Tutup, biasa aja. Kalau memang angin gitu kan, angin deras tuh. Oh ya angin deras, wajar gitu kan. Tapi pintu nggak ada tutup lagi gitu. Tenang pintunya tuh waktu kita di situ tuh. Ya. Sampai kita mau balik lagi. Balik lagi. kunci pintu ya. Baru pas kita mau Ada yang kunci. Tapi enggak juga lah. Ada Bang. kunci. Logikanya kayak gini kan. Hmm. Ini pintu engsel, Kan kunci yang kan. nolaknya kan ke sana deh bang, ke arah pintu sana. Ya. Anginnya dari sana pasti. Hmm. Kalau dia nutup, otomatis kan dia kalau kena angin nutup. Dua ame kan. Yang bisa nutup kan cuma dari dalam, Hmm. bukan dari luar dia bang. Ya tapi Angin kalau dari angin, luar. itu kan masuk ke dalam. kalau angin itu apa terlalu kencang, dia nyedot memang. Dia bisa dem. Bisa Dia nyedot. mutar karena ruangannya kan Ya. kecil dia kan. Yang kita berpikir itu harus kita dorong kan. Iya harusnya kalau menutup kan dia dorong. Ya. Nggak- Itu memang nyedot. nggak narik kan gitu. Hmm. Jadi angin itu masuk ke dalam, kena dinding gitu, Bang, balik lagi. gitu. Gitu. Balik lagi. Cuman yang aneh, waktu kita turun di rooftop itu tenang pintunya. Iya. Kayak ada lagi. Nggak ada lagi. Sampai kita mau naik, mau balik lagi, kan naik tangga lagi sedikit kan, tangga besi itu. Ah situ sekali lah, jeder gitu. Baru kita buka ya kan, ada ketutup lagi sekali. Nah pas turun ke bawah itu, ketutup lagi ya Ki. Pas kita mau turun ke bawah itu ketutup sekali ya. Pintu yang rooftop. Iya. Oh berarti di yang kamar apa itu, kamar yang di lantai 6 itu yang nggak bisa diakses tuh kamar sendiri deh. Ya, kayak gitu bang. Karena memang kayak ditengok pun nggak ada akses kan.
cuman tangga darurat itu aja. Kalau Betul. yang ku tengok bang, Hmm. memang kayak udah ini kamarnya, ini naik dari tangga apa kan, balkon itu, udah langsung naik ke tangga atas kan. Ya, dia langsung habis setengah Nah. dari apa kan? Outdoor itu. Iya, macam kamar spesial kayaknya. Kamar spesial ya. Iya, kayaknya gitu dia. Karena cuma satu dia kan bang, di atas kan. Sedangkan di lantai lain kamar semua banyak. Di situ pula yang dibilang Bang Selamat itu Tempat tempat big, big boss. boss-nya. Iya, entah pun itu kamar spesial untuk yang punya atau tamu-tamu spesial mungkin. Tapi Bang, saya menurut Abang lumrah yang gitu-gitu. Di usaha gitu ada Kalau untuk kelas Indonesia, ya lumrah-lumrah aja. banyak yang gitu ya. Plus Indonesia bang ya. Iyalah, karena kan kita kan apalagi kelas, kita kan hidup kita di sini kan penuh dengan mistis. Semua dihubungkan dengan mistis. Bang ini mistis, kalau ini gitu. Masyarakat juga percaya Masyarakat aja. masyarakat percaya. Nggak ada penolakan ya, Bang? Cuma kan semua itu kan dibangunkan dari tradisi nenek moyang kita yang penuh dengan mistis. Kalau kita bangun rumah mesti begini, jangan menghadap ke sana, Iya. jangan ya sama juga lah kayak Cina kan, mesti nggak boleh tusuk sate. Ya, nanti Mitos-mitos yang kayak mitos-mitos gitu itu kan ya. berlaku sama bagi mereka. Bagi kita lah bangsa, ya kita lah masyarakat termasuk ya seluruh Indonesia lah, terus kota Medan. Kayak bangun rumah nanti disangkutkan ada kelapa, ada apa Ya, syaratnya. biasanya tuh bangun ya kan? rumah baru Bisa. ada Nanti kan pisang. dirabung satunya tuh kan Rumah. diletakkan ini Di satu atas macam atau sesajen Ada deh. emang gitu. Maksudnya? Syarat dia katanya bang. Jadi kalau Syaratnya. di daerah kami mah di apa itu masih banyak kayak gitu. Jadi dia bangun rumah, Iya. pas pemasangan atap itu Nah, taruh itu pisang. digantung kayak pisang kan, Kelapa. ada yang kelapa, buah-buahan. Ya. Aku juga nggak tahu. Sampai busuk gitu. Ya, digantung gitu lah, nggak Digantung. tahu lah. Hmm. Busuk apa enggak. Cuman Sampai kapannya nggak tahu lah. Cuman banyakan syaratnya kayak gitu. kayak gitu harus gitu itu Ya. baru. Ya kan semalam kan ada juga tuh pembahasan tuh. Jadi kita tanya lah kan sama yang Pak tua-tua kan. Pak, Wak, kok dibangun di atas itu kok ada pisangnya? Katanya. Itu kodenya itu supaya dibuat kolak sampai punya rumah katanya. Jadi Ya ke kodenya situ, itu yang buat kolak rumah. Itu kalau positifnya lah, Bang ya. Dua, Antum makan kolak. kok ada juga bilang, Wak ke situ. Kayak mana mau turun, Sir? Nanti turunnya jauh, kelapar ya makannya lah pisang di atas tuh katanya. Iya juga, Wak bilang kan. Iya, betul. Udah makan nggak minum. Enggak minum. Aneh lah, Bang. Ada kelapanya, kan ada kelapa digantung Oh. ada ya. Ada minum. Ada kelapa bulat ya kan kelapa Dipecahkan. digantung. Ini ada minuman spesial nih, Bang. Yanto. Ya, Asik kan. Ya, memang. Ah. Oke. Mantep lah ini. Lebaran kali ya. Iya. Apa ya? Jelas lah. Di mana lagi coba kayak sirup alam panik. Jadi Amer ini. kalau udah makan cola, Ada sirup, sirup apa? pohon cabe. Pohon cabe. Sirup pohon cabe. Ini kayak Iya bang. apa rasanya itu? Pedes-pedes. Warna-warni. Silakan. Ya, saya nomor. Minum. Habisin aja. Kue bawang nggak ya bang? Aduh. Bebang ya. Jadi balik lagi lah ke lantai 6. Itu di atas lantai 6 masih ada ruangan lagi atau rooftop? Itu siapa ya si Rooftop, Rooftop ya di atas itu. ruangan kosong, Lalang-lalang gitu, Iya. udah ditumbuhin rumput-rumputan ya. rumput, daun-daunan. Nggak ada nampak apa-apa sih ya. Tapi kalau naik ke atas itu auranya agak beda, Apa itu? kayak pusing. Kan sebelum naik ke atas itu Akram nggak pusing nih. Ya. Setelah turun itu pusing kali sampai pas kita makan di Indatu. Bukan Akram kerasa kali pusing. Oh, dari situ. Setelah dari situ. Iya, Mulai pas dari turun Hmm. Akram sempat muntah di dekat mobil sekali. Pas mau pas mau foto di pintu satu Iya. lagi tuh. Sebelumnya juga Akram juga muntah kan? Iya. di lantai. Sama Anggi muntah, Akram muntah di situ. Kodam kami nyatu bang, nyambar dia. Saut-sautan. Ya. Jadi di lantai berapa muntah? Nanti 3 kan? Iya. 3 apa 4 ya bang? 5. Itulah. Di 5. Kayak 8 lah bang. Enggak, setelah 6 itu, setelah 6. Iya. Nah, ini Bang yang berdua orang ini Bang muntah Bang. Ya karena itulah resiko, itulah yang terkecil yang kita bilang kan kalau dia nggak siap atau ragu-ragu mau lanjut atau tidak, mesti Iya. muntah.
Tapi memang kalau katanya ada gangguan itu muntah ya, Bang? Ya itu kan, Efek yang paling dirasakan badan tuh apa? iya kan Muntah. biasanya kita kan seperti merinding pertama. Perasaan itu udah nggak enak. Paling kecil berarti merinding, Bang. Iya merinding, perasaan itu udah nggak enak kan. Nanti kan berefek itu ke lambung tuh. Muntah kering. Oh, berarti muntah ini karena ketakutannya, ya, ketakutan karena kan. bukan karena Stres. Iya, Asam lambung naik. iyalah. Kan kita kan Wah, sering nggak gitu ada, kan kalau bukan udah kita Indomie. kalau Ya. kita udah ketakutan mau buat mau muntah, wah muntah. Muntah Panik aja. Padahal nggak ada yang biasanya. gue dikeluarkan. Oh, kalau kita belum makan ya Berarti muntah. Iya Bukan. enggak ada yang mau dikeluarkan. Apa Busuk keluarkan dia? lapar, Asam busuk lambung tuh lapar. lah yang kuning-kuning dia dikeluarkan. Busuk lapar berarti, Bang. Nah, terekstrim enggak tingkatan terekstrimnya apa, Bang? Kesurupan. Iya, kesurupan, halusinasi. Bunuh diri. jadi gila. Depresi. Depresi itu. Dia kan jadi dia kan sifat iblis ini kan kalau dia betul dia mau mengganggu atau mau apa namanya membuat kita celaka lah kan. Suatu kenangan itu akan diungkit ya sama kita. Kenangan yang bisa menarik jiwa kita. Kenangan sedih. Ya kenangan apa Apapun lah, lah ya, ya. apapun yang bisa menarik jiwa kita. Tentang ini. Maka kalau kita tengok kan sebenarnya kalau kita tengok lah berbagai macam kita adegan-adegan yang kita saksikan lah, Ya. yang mau di mana, mau di perfilman atau di mana, itu sebenarnya itu nyata. Itu cerita yang cerita nyata yang diapakan orang itu. Memang seperti itu, Difilmkan gitu. filmkan itu. Jadi Berarti depresi dia. Lebih ke Depresi, mental lah ya. ke mental. Itulah sifat iblis itu gitu. Iblis itu nggak akan nunjukkan nampak pocong gini apa segala bukan, itu bukan dia. Dia mental kita emang diapakan ya. Makanya Digo jangan galau. Sikit-sikit Iya. galau Digo. Nanti Pening. dibisik jin Iya. bunuh diri. Galau enggak, Bang? Jadi Kalau kita nengok dulu, frustasi. lapar. Karena kita perhatikan dulu, kita lu punya ada kawan kita saya sebutkan namanya, putus perasaannya, putus cinta, ada bisikan, Ya. digantungnya dirinya. Oh. Itu permainan jin, iblis tadi. Inilah cinta, dorongan kuat, ada bisikan begini daripada begini. Ya udah, digantungnya dirinya. Dibuat Pikir. kita ketakutan. Ketakutan, kita dibuat- Intinya apa pikiran merasa tidak berguna, apa. Berarti itu juga salah satu agama makanya larang pacaran, Bang ya? Ya bukan hanya barang pacaran, tidak boleh berlebihan. Ngerti, Bang? Tidak boleh berlebihan. Dalam Benar. suka, dalam Duka. cinta, dalam suka, duka, benci segala macam itu nggak boleh kita berlebihan. Bener, Kita Bang. masih menggunakan akal sehat kita. Suka Itu salah satu kontrol. Nah, kontrolnya. Makanya kan di mana kita di tempat apa? Di tempat rahasia. di tempat-tempat yang seperti apa? Seperti kayak gedung-gedung yang kita datangi lah kan. Yang paling ditakutkan oleh kita yang bergelut di bidang itu adalah munculnya halusinasi. Tingkatan paling Ah. ekstrim. Kalau kemasukan itu udah biasa. ya. Kemasukan itu biasalah itu namanya Itu kesurupan. Awalnya dari halusinasi. Kemasukan itu pun ya bisa jadi kemasukan itu karena ya betul-betul dimasuki atau memang kayak mentalnya memang dari diganggu duluan. Jadi berhalusinasi. Berhalusinasi dia. Kalau Akram yang di lantai 6 tuh ada yang ditengok apa, Akram? Yang pas di pintu lah. Yang pas pintu terbanteng itu. Ya. Yang Bang Yuda lihat juga. Apa itu? Ya sosok hitam itu. Ngintip. Baru hilang kebanting pintu ya. Oh, jadi memang iya, Soy. Di lantai 6 itu Yuda nampak ngintip ya. Iya. Cuman nggak jelas entah itu. Dia kayak Sosok. setengah kepala gitu deh. Ah, itu memang nyata nampak gitu deh. Nggak tahu. Makanya kan di situ tiduran jelek banget. Itu kan. Kayak mana pergerakan apanya sosoknya kayak mana? Kalau tuh yang ngintip setengah gitu. Terus Langsung Langsung- hilang gitu. Langsung apa? gini, Gini. Balik Hilang lagi. aja baru jeder. gini, sekali. Gini. Ada juga tuh entah mungkin tak nampak atau tidak ya. Oh ya. Yang kami saksikan dari sebelum explore dan ada sebagian tim dulu datang ke sana. Ada wanita. Ya, Nenek-nenek, Bang. enggak, wanita cantik. Enggak nih. Enggak. Nyesal turun. Mungkin ada enggak yang entah ada yang udah putih cantik. Cantik. Yang melintasi kalau kita lihat dari sisi jalan
sebelah apa? Timur tuh. Iya. Gini nah, sering dia tuh berlintas di situ aja. Itu Tak di mungkin ada yang nampak. di, Nggak ada. di lantai berapa bang? Nanti berapa tuh ya? Kayaknya di atas. Lampu terang dari samping Di dalam posisi bang, dalam gedung. dalam gedung. Oh, tahu lah. berarti Grand Hall itu bang. Grand Hall itu. Yang bangunan Belandanya. Iya. Oh iyalah. Iyalah, Karena iyalah, puncak. Di situlah yang kan sisi kiri kanan kan kaca-kaca Iya. Ada yang lihat? Di jendela dia. Iya dia jendela, nampak dia gini melintas gini. Mungkin aku bilang itu si mata LBP. Iya. Hmm. Apa? Mata kiri. Nggak di ujung mata tuh kayak macam Ada lewat. ada lewat kan kiri. Cuman bang di lokasi di tempat itu, abang itu bilang itu nenek bang. Itu yang punya 700 anak itu. Oh, Dia- apa makhluk yang sama atau? Dia walaupun sifatnya pun nenek-nenek, mungkin dia nampakannya dalam wujud nenek-nenek. Tapi ini kalau dari penglihatan abang sosoknya Oh ini tuh cantik, cantik ya, oh itu kayak cantik. keturunan Belanda gitu. Iya, noni lah. cantik lu Keturunan Sport. Belanda. Sangat turun. Sangat turun. Cantik Kita tuh. berusaha komunikasi sama dia kan dia nggak sebutkan siapa namanya. Nggak disebutin ya? Nah, Kalau menurut abang, misi gadis apa udah nikah? Jadi bilang makanya turun. macam mana dia bilang masih ada atau nikahnya? Nggak, kita nggak pernah diundang pula buat nikah. Nah. Abang mau diundang kalau ada yang gap-gap nikah? Gak kenal kalau Ya mau nggak diundang kalau ada yang gap-gap nikah? makan gratis ya mak. Iya. Tangguh dan tampan berani ya. Oh, itu kan katanya apa nenek-nenek 700. Punya 700 anak. Oh, berarti udah janda ya. Iya dia nenek-nenek kan mungkin dalam wujud pernah dinampakkan dalam wujud nenek-nenek. Ya. Mungkin dinampakkannya pada suatu sama kita dalam wujud dia Cantik. cantik. Yang dilihat Bang Yasir cantik. Dalam keadaan Kita kan cantik. begini, tingkat jin ini kan kalau umurnya ratusan tahun kan masih muda. Iyalah. Karena dia hidupnya Ah. sampai ribuan tahun. Berarti jin juga bisa mati bang? Ya bisa mati lah. Berarti sama kayak manusia dia gitu. Ya bisa ada mati deh. Pikir Dia jin. beranak pinak, dia berumah tangga, dia memiliki kepercayaan. Kupikir selama ini jin tuh bang sama kayak iblis kan. Abadi Iblis kan sampai beranak pinak. abadi sampai kiamat gitu. Emang Iya. iblis abadi sampai kiamat? Iblis kan dimatikan juga. Iya, tapi kan memang tunggu kiamat ya bang. Ya tunggu kiamat lah dia. Nah, kupikir kayak jin itu kayak gitu juga bang. Jin. Nah, Jadi perlu kita ketahui bahwasanya seluruh makhluk hidup, seluruh yang diciptakan itu akan merasakan mati. Akan merasakan mati. Akan Bang. pasti merasakan mati. Termasuk iblis-iblis tadi Termasuk malaikat itu pun sendiri. Bahkan Termasuk malaikat ya. pencabut nyawa sendiri pun ya bakal dia merasakan mati. Tapi ditangguhkan lah dia. Bang. Ya kan nggak mungkin disuruh dia malaikat itu disuruh resign dia kerjaan yang belum selesai. Kerjaan aku masih banyak. Ketika kau sudah berdua sama aku kata Tuhan, ya giliran aku yang cabut nyawa kau. Nah, Ini nih. Yang di muntah. Beni Muntah. Bukan, Konjoy muntah, Anggi kura-kura muntah, sama Akra muntah. Itu kan kita turun tuh. Ya dari Oh, iya. lantai 6 tuh. Turun kan? iya bang. Nah, itu kita cek video kan. Dilihat Uji. Itu yang terakhir kali di tangga itu. Uji sama Patan. Ya. Nah, Patan di depan Uji. Uji lah paling belakang. Praya. Pintu ketutup sendiri. Dari terbuka lebar, pintu ketutup sendiri. Itu pintu Nomor 5. pintu lantai 5. Iya, Berarti yang tempat yang muntah. Ya, tempat muntah. Turun kita, Hah? tutup sendiri pintu. Setelah kita turun. Tapi nggak gedebam, nggak gitu. Tutup santai. Hampir mau nyentuh ini dia. Mau nyentuh Kosen. kusennya gitu. Udah gini, nggak jadi, membal lagi dah gini. Berarti kayak ada yang nolak. Tutup pelan gini, nolak pelan gini. Itu apa, Ra? Bukan kan? Ada yang nolak nggak? Tapi memang... ada ruang jalan kan dari kelas di video. Iya. Patentnya pegang ini, Ya. pegang wetting. Apa lagi? Ya, betul. Ya berarti memang kesimpulannya kan di antara kita nggak ada yang menutup bang. Nggak ada. Angin pun nggak akan mungkin bang. Itu di dalam. Kalaupun ngaku-ngaku lah. Ya kan? Enggak. Memang betul enggak. Karena
nggak mungkin tangannya sepanjang apa menutup itu gitu. Iya juga lah. Apalagi Patan yang jahil kan gitu kan. Patan posisinya di depan Uji, nggak mungkin. Sampai paling belakang Uji. Paling belakang Uji ketakutan ya kan, mana Kalau mungkin. kalau dilogikakan angin pun nggak juga bang ya kan? Nggak ada angin lah. Iya, karena Kalau kan di memang dalam. dasar ada angin, Kuat itu itu pasti. kuat, terus dia pasti kita selalu lihat itulah gitu kan. Pintu-pintu tuh selalu digoyang-goyang lah kalau angin, karena dari awal udah ada angin gitu. Kayak di lantai 6. Kalau lantai 6 masih wajar angin karena ada ininya bang, pintu balkonnya kan. Ini nggak ada Emang? pintu balkon. Di lantai 5 itu memang kan dari awal dari bawah kita sampai ke lantai 4 gitu kan. Itu panas terus kan. Nah, masuk ruangan itu abang pribadi itu memang dingin. Auranya itu dingin. Oh, di Aku lebih Di dingin lantai ya lima bang. tuh? Ya. Ada yang kalian nggak ngerasain satu ruangan tuh dingin tuh. Lebih di lorong. Sejuk. Lorong. Yang kita kan turun ke lantai dari 6 turun ke 5. Turun ke 5, yang lorong itu yang kita cari 207 ya. Ya. Nah, di lorong-lorong itu ada situ awalnya udah mau muntah juga. Cuman karena aku strong kan, Ya. aku tahan-tahan lah. Aku tahan-tahan. Tapi muntah juga. Sampai di depan lift memang udah gak terbendung dia bang. Agak kali kira-kira. Belum makan nih nggak? Muntah Tapi emang. muntahnya yang paling kuat. Iya. Tapi mau keluar susah. Itu mau Masuk ini lagi sesuatu kayak mana? itu muntahnya nggak Disuruh kayak gitu. Itu udah takut ditahan-tahan. Oh, muncak di Ya situ. bang, karena Udah ketakutan, udah perasaan udah nggak enak, udah kuat kali perasaan tidak enak, ditahan-tahan. Ya muntah. Dari lantai 3 itu bang. Dari karena mana? dia gila minta nggak usah bang, nggak usah naik ke atas. Iya. Bang. Aku dikila yang ayo kita naik. ke Karena atas." kita begini, kita seperti makan kita. Memang makannya nggak enak. Atau banyak cerita segala macam. Kita usahakan makan. Udah pikir kita tuh segala macam. Udah. Oh, sama lagi kayak gitu ya. Numpuk. Udah pikir macam. Ini apa yang kumakan ini segala macam. Lebih ke ini aku Ujung-ujungnya bang. Apa kalau rasaannya kalau takut 50-50. Ke greget dia bang. Greget pengen turun. Itu satu. Karena takut. Nah, yang kedua kayak gregetnya gara-gara ini kayak mana loh ya? Kalau takut kan udah panik kali lah. Ini kan kita rame bang. Nggak terlalu takut. Cuman kayak rasa greget apa kayak mana dia bilang. Gak enak Greget. lah. Gitu. Gitu kayak udah pindah lokasi gitu-gitu. Udah nggak nyaman lah di situ. Iya, kenyamanannya udah nggak ada bang. Tumbar. Iya. Nimbul. Udah dari lantai 3 Kejadian. itu lah ya. Iya, aku ngalamin dari lantai 3 bang. Awalnya itu. Yang di mana? Rumah si Noni. Pembelan Grand Hall itu. Si Noni itu. Wah, itu bang. Di situ. Awalnya kita dengar, Ikram dengar kan? Yang suara Yang suara kayak dung. Makanya aku tanya sama orang abang kan, bang ada dengar juga enggak? Rupanya enggak ada. Rupanya cuma kami dua yang dengar. Iya. Ini nggak ada dengar. Aku awalnya mikir gini bang, kalau orang kecapean, kita kan ya bang, kecapean dalam keadaan hening, terdiam pasti kan kayak ada dengar suara jantung kan, Iya. dup gitu kan. Nah, aku pikir itu. Rupanya setelah aku dengar lagi kok berhenti nih, kan? Kok berhenti? Pas aku bilang dia juga dengar. Udahlah memang Noni ini kan gitu bang. Bukan suara konser atau apa gitu. Gak ada lampu tembak, gak ada lampu tembak. Kalau ada konser ada lampu tembak di langit bang. Iya. Tapi salah satu tempat yang menurut aku yang nyaman lah aku. Itu di Grand Hall itu. Iya, sama. Tahu nggak, bahan di situ di Grand Hall itu tempat apa cewek itu bang, perempuan itu kayak udahlah ya kita akhirin di sini aja gitu. Sini aja kita duduk-duduk. Tapi aku yang nyaman bang, lebih bagus aku yang di lantai 1 bang. Ya iyalah parkiran gitu. Enggak, bukan di parkiran yang kita pembukaan. pertama kali pembukaan yang Restoran. kita ini Restoran. restoran yang kita prakap. Malah lebih nyaman aku di situ. Aku justru situ yang pengap. Pengap. Di lantai 3 itu Nanti dua. yang enggak di lantai 3 yang di restoran, kan ada dibilang Bang Cen kan. Kau jangan nengok ke mana-mana. Aku itu udah panik bang. Makanya aku mulai nengok sana, nengok sini. Malah yang di lantai di restoran bawah, aku malah lebih nyaman bang, lebih rileks rasa aku daripada di lantai 3 itu. Entah mungkin aku udah punya cewek kan bang, jadi nggak terbiasa sama perempuan lain. Ini nggak tahu juga lah gitu. Pamer kan, digede. Beda sih dah. Iya. Biasanya dia Udah punya cewek. Iya, gila Nah, kan. tentang cewek nonton.
Enak kali sini ya nanti di lantai apa nih enak kali, nyaman kali, tiba-tiba dia pindah alam aja. Nah iya bang, betul. Aku di lantai Grand Hall itu rasa yang kayak dibilang Kayak nyaman. Yuk di sini aja kita duduk-duduk yuk, sudah cerita. Iya. Udah nggak usah lagi lah, lantai atas nggak usah lagi. Mungkin karena memang suasananya kan karpetnya masih bagus, duduk kita pun enak itu. Nah yang pertama kali masuk situ memang panas, gerah gitu kan. Cuman beberapa menit kayak dingin sejuk gitu. Makanya kita kan stuck di situ agak lama gitu. Sama. Karena agak Itu lama. bisa jadi itu kan itulah penghambatan dia jangan sampai naik ke atas lagi. Siapa perempuan itu bang? Iya. Coba iya, itu, iya. Bang. Jangan sampai naik ke atas lagi. Iya dibuat nyaman di situ bang. Dibuat nyaman kita. Dari yang awalnya gerah ke kalem, apa udaranya tuh kalem gitu. Jadi ya itulah namanya sinyal kan karena aku udah dibilangi kalau bisa jangan sampai ke atas. Ya itu abang udah notice dari awal kan. Kalau bisa jangan sampai ke atas. Cukup batas dari ruangan terakhir udah jangan lagi sampai ke atas lagi. Itu bang masalah ruangan itu bang, apa hawa ruangan itu memang perasaan kita tuh memang ada hal-hal gaib itu. Bang. Ruangan itu kan sirkulasi udara kalau kita apalah kan, sirkulasi udara kan terbuka situ. Ya. Nah kalau misalnya tempat terbuka, tapi kita ngerasa gerah gitu. Bahkan tempat yang tertutup kita ngerasa adem. Itu gimana bang? Terbalik-balik nih. Situasi yang nggak jelas nih. Bahkan aku mempengaruhi bahwasanya ada energi-energi. Energi. Bisa jadi, tapi ya belum itu sepenuhnya. Bisa jadi, cuman gini dia. Karena sifat bangunan Belanda ini kadang kan sifat bangunan Belanda ini kan dia kalau dia panas dia menyerap panas. Dia apa? Menahan panas, kalau dingin dia menahan dingin. Jadi kalau dia di luaran itu panas, sifat bangunan Belanda ini kadang dalam ruangan itu kita sejuk. Dengan sirkulasi angin kan, kalau dia udara dingin di dalam apa di luar, dia hangat. Sifat bangunan Belanda itu biasanya seperti bangunan Belanda. Tapi kalau ada tiba-tiba kita merasa nyaman, bukan karena udaranya itu enak kita gini, nggak usah lanjutkan lagi gini, niat-niat kita tuh udah patah-patah di situ. Nah, itulah dia deh. Mungkin ya, alhamdulillah aja ya nggak ada kejadian apa-apa. Atasnya itu aja. Kok memang kayak Karena gitu, syukur deh. wanti-wanti semalam itu kan dia bilang jangan naik sampai ke atas, batasnya di situ. Karena bisa jadi nanti ya perasaan kita diganggunya, kita saling berselisih pendapat di situ, keras-keras segala macam itu. Kalau itu kekeh terus juga kita mau kerjakan ya bisa jadi ada kejadian yang kita inginkan. Emang sempat bentrok bang, maksudnya bentrok dalam arti yang gini ya, apa namanya, kita ke bawah aja, kita ke atas aja gitu kan. Itu aku ngeliat itu aku jelaskan tuh, Wak. Ini kita nih dipancing nih ke atas nih, makanya kalaupun memang mau ke atas, udah tenangin dulu gitu, tenang dulu kita di sini, baru ke atas gitu kan. Tapi karena memang ada gregetnya juga mau ngejar apa tuh tadi kan, suara itu tadi gitu. Alhamdulillah memang nggak ada apa-apa. Kita akan gini, ada di suatu wilayah nih kita naik sekali sendiri lah tuh di dekat hutan Bukit Barisan. Sifatnya seperti itu, dia ngejar burung ini lebih lain daripada yang lain cantiknya, mau ditembak dikejarnya. Memang burung itu dekat-dekat, mau tembaknya tarik sana, mau tembaknya lari ke sana. Nggak sadar dia sudah berjalan berapa puluh kilometer deh karena ngejar aja. Kalau lah sempat dia itu nggak sadar, mungkin udah hilang tengah hutan. Seperti itu situ dia naik pindah-pindah dia. Hanyut bang ya. Hanyut kita naik. Tertarik kita terus. kalau tergoda tertarik bang ya kan. Tertarik. Bisa Berarti jadi kita, nanti Bang, kita tergoda. nanti itu jurang atau nanti itu udah gedung dari puncak gua udah di pinggir. Kita tengok, ya enak kali nanti itu air pula di bawah itu, lompat pula ke dalam bawah itu kolam itu, udahlah selesai. Berarti kita selamat bang. Kita orang-orang yang nggak tergoda, kan kita yang bersikeras turun. Intinya tipu daya lah itu. Jadi diharapkan itu kalau orang mau explore, dia mesti beban segala macam yang kuat dalam diri dia tuh tolonglah dihilangkan dulu. Jangan sering kebawa-bawa. Jangan egois. Bang. Jangan egois, Kalau jangan membahayakan, emosian orang segala macam. Kalau kira-kira membahayakan kali. Karena yang berefek dari sifat pribadi kita itu dipancingnya. Gimana itu? Apa?
Kayak mana? Awet bang. Kayak mana? Aman. Aman bang. Aman. Berarti nih bang, ya kan, yang turun itu ada alasan pribadinya yang terpancing ini. Iya. Nggak ada bang. Ada. Gak ada. Jadi pure memang pure berasa udah gak enak kali lah. Iya ya. bang, takut. Makanya takut juga terjadi apa-apa di atas kan bang. Jadi abang takut, abang terjadi apa-apa di atas, abang turun sendiri selamati. Berarti kami nggak tahu ada apa-apa. Ego sekali, pikir diri sendiri. Dipikirin diri sendiri. Gak Oh, dipikirin respon ya sampai di kami. atas. Udah dibisiin bang. Gimana katanya? Turun aja kau sendiri. Yang lain biar aja. Jadi pesanku sama Digo nih ganti kode lah. Jangan putri salju lagi. Nggak bisa. Salah tempat itu. Nah. Itu makanya kan yang dari tadi yang bisikan dia itu kan putri saljunya. Iya. Kalau yang gedung-gedung apa Ninja Tori lah ya. Ninja Tori, lebih jago bang. Salah kostum Nggak ibaratnya. bisa bang, nanti naik deh bang. Susah turunnya kan. Kalau itu salju Maka kan semalam kalau alih. supaya lebih seram kan dia ada ke ritual. Ritual oke. Ya, kalau supaya lebih mau nampak-nampak. Buka mata batin gitu bang ya. Iya, kira-kira seperti itulah. Jadi nggak perlu buka mata baca, nampak sendiri dia. Habis itu aja pingsan semua. Iya kan. Kalau nanti ditengok kan jam 12 dia satu nggak pulang-pulang. Nggak balik-balik ke kantor. Udah jam 5 udah pingsan ya Udah semua. pingsan semua. Ngangkat yang ini yang penting bang. Lebih guling-guling bisa. Jadi ada Sendiri. rencana segmen Nyali. ya uji nyali ya. Nyali. Ada rencana mau dibuat, cuma nantilah itu di season 6 season berapa lah gitu ya. Dulu agak banyak. Baru kita coba buat lah. Kalau sekarang kayaknya Berat rasanya. belum. Iya. Rame aja sih. Ya harus dibuat itu ya kan Pak. Dua orang. Ini Pak, Romet. Ya itu bisa, kalau itu bisa bang. Kalau yang dua cocok memang. Jadi gue. Cocok. In dan yang kan. Jinda. Hmm. Ternyata sama-sama Digo, sama-sama Indigo. Iya sama Mendigo. Kamu di ruangan apa nenek itu, ini nanti itu Big Boss-nya. Mati dia, mati. Mati dia waktu itu mati. Lantai 3 aja keluar udah lagi di atas. Mati dia. Kenapa nggak berani gitu? Di? Gak lama. Kawan-kawan semua berani di gue. Ini aja yang untuk ikut kelawar aja tengok. Cuman muntah nggak turun. Perempuan yang Rini sholat nengok dia jijik. Dia Cuman muntah nggak turun dia. takut. Coba aku suruh dia, pasti dia berpikir bang. Tapi kan mentalnya sampai selesai. Karena rame. Awak aja rame takut. Ah, berarti Beda bang. jadi ini kan berani Dia berani kan karena ada alasan bang. karena rame. Kok Ini kan rame nggak berani? disepak pula nanti kan aku. Dia itu yang ditakutin dia bang. Kena sepak, apa senang bertahan aja lah. Oh, berarti dia turun Memang udah kebal sepak. kedua yang hampir mau turun tuh dia. Udah bang, turunnya kita bang, turun kita bang. Ini Sampai akuan, jadi di lantai 6 tuh dibisikannya itu. Bang jangan, itu tempat ritual katanya. Makanya di situ aku mulai down. Wah, Aku udah banget. anjing ini lagi ini. Aku udah. Kita mulai turun. Udah. dia dari atau dua oke lah kan pas ikut tiga ini Panik. Bang, Betul-betul aku malah udah- panik ini. Udah gini bang. Ku ingat kata-kata Pak Selamat. Ingat kata-kata Pak Atin. Kan? Jangan kalian sampai nyentuh pelan dia paling atas. Ya. Takutnya bahaya sama kalian. Ya. Karena aku sayang sama rekan-rekan aku ini kan Ya. gitu bang. Dia udah Jadi- berkata. Tunggu dulu bang. Tunggu dulu. Jadi aku udah bilang bolak-balik bang. Bang turun bang. Turun bang. Turun bang. Gue bilangnya kan. Aku berharap sama abang. Bang Dol, turun Bang Dol. Bang Dol, turun aja kita Bang Dol. Aku udah tahu gini kan, datang Bang Diki sama Bang Ajo. Udah kita naik aja. Oh, ala pantai. Ya, abang nggak bisa- Abang nggak bisa ngomong, Pak. Pak Pro bilang naik, Pak ya Pro udah bilang naik naik. lah, Pak, ya kan? Makanya Gua kayak mana lagi? salah berharap sama ini. Salah berharap. Harusnya di Harusnya- Pak Pro. Iya, harusnya Pak Pro nih. Oh, alah sama selesai. Betul kan, Bang? Dari lantai 6 turun, lantai 5 selesai. Muntah. Iya, muntaber. Jadi cemana lah caranya supaya turun ini. Udah lah, ditipuinya lah. Bang, jangan naik ke atas bang. Itu cepat ritual. Akunya
Pak Ritual ini nggak main-main nih Pak Ritual. Disitulah dia berhasil buat kita turun. Bang, aku udah nggak tahu lagi cara kayak mana bang. Itu jalan salah satunya bang. Sebenarnya itu kalau bangun-bangunan seperti itu ya seram sih. Cuman kalau lebih auranya tapi kan tempatnya terjaga. Contoh gini, bangunan Belanda masih ada barang-barangnya semua di situ, lampunya masih hidup, masih Iya, Bang. ada Kalau pasti barang-barangnya kayaknya udah masih apa ya masih Masih barang-barang baru Bagus-bagus. Belanda Masih layak lah, Bang. ada. paling Wastafel masih gipsum lah. layak, Kalau masih gipsum itu kan layak. ya wajar lah mungkin karena binatang ada tikus. Udah gitu nggak terawat bang, karena nggak ada yang nempati kan. Kalau gipsum, Tapi kalau barang-barang kayak wastafel kayak Toilet. lampu yang di lantai 2 ya, yang di Grand Hall itu kan lampu besar itu ya. masih Masih layak aja lah bang. bagus sekali gitu. Daripada kok bangunan kosong ya. Ya. Iya, bangunan tuh mesti dia berisi apa dia kan. Ya, ada juga Kayak aktivitas ada story-nya digunakan. bang berarti ya. Ada story-nya. Kayak kayu gitu, nanti lemari kayu gitu. Lemari kayu atau Itu yang lebih seram ya? ya lemari jam apa. Apalagi kalau kita ada jam Belanda, jam Jerman. Hmm. Sampai kita cari lokasi lagi yang Ini kayak lebih gitu. mencekam Jadi, ya. buat kawan-kawan yang ada informasi lokasi-lokasi seram, lokasi-lokasi yang punya histori, Cinta. ada hantunya lah, Oh, ada ada mitos-mitos yang macam-macam. Boleh diinfo di Instagramnya Malam Panik Atau WA aja ke Indigo langsung. atau WA langsung. Sebutin Indigo, nomor Indigo. Sekalian Indigo. Ada. Atau boleh kalau mau ikut juga, Bang, join Bang, aku mau ikut pengen juga ngerasainnya. Yuk, Ada lebih paten tuh guys, kalau kayak gitu. kita explore sama-sama kan. Ya. Akram aja berani guys. Masa Igo nggak berani? Takut ya. Jadi mental yang paling kuat di Onjoy situ lah, Bang. Akram. Enjoy lah. Akram di situ Walaupun karena muntah nggak turun. paling depan terus. Ya. Masih Akram di depan terus. Ya, di belakang. Tapi kami pun takut muntah, guling-guling, kompak turun kami. Enggak turun ya. Turun lah, masih proses itu kami. Langsung angkat bendera baru lanjut dua. Karena kita Nanti pernah dulu. juga kan di hutan kan. Hmm. Di hutan ya maksud daerahnya daerah sekitar Sumatera Utara juga lah. Daerah ke bagian selatan sana. Kerja di awalnya itu di penambangan kayu ya. Ya itu gak seram, walaupun di tengahnya itu, di tengah hutan itu ada seperti musola, ini khusus untuk pekerja, ya kan? Ya kita gak seram, walaupun ya ada jejak harimau sikit-sikit, Jejak harimau. ya kan? Sikit pula coba. Jejak harimau sikit-sikit. Jejak Jadi gigi ada kan? kawan, Nggak nanggung. jadi ya? ada kawan. Jadi kan kalau kita seputar apa itu kan ada tahap babi hutan tuh gitu kan. Ya. Asal mau dia buang air, panggil dia, bang, bangun bang, kenapa kok? Kau ini lah bang buangin bang. Awak kira kayak ngapain ada kuka kaunya? Ya ada binatang seperti itu. Di situ ada suatu kepercayaan masyarakat. Jadi kita menelusuri dekat daerah sungai itu ada jalan. Agak aneh dia memang. Jalan itu dia agak terbuka seperti ini. Ya ini hutan, tapi jalan tengah-tengah tuh dia macam jalan gini. Itu menuju ke perbatasan sungai. Ada yang manggil. Ada yang manggil ya karena kita tahu kan, pasan kita tuh tahu, kita nggak banyak ke belakang. Kita tanya sama warga kampung. Itu Pak kok ada yang manggil gini. Oh nengok. Ya, kalau aku nengok Pak nggak sampai di sini lah aku Pak. Mungkin nggak ada aku. Oh iya. Kalau kau situ ke kawan-kawan jangan nengok. Kalau ada panggilan, ada yang manggil atau minta tolong jangan nengok. Karena ada kisah yang menyeramkan di situ ya istilahnya kan. Istilahnya seorang wanita yang cantik, warga desa yang cantik diperebutkan dua kampung, pemuda-pemuda dua kampung sampai bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuh itu. Jadi orang dibunuhlah anak perempuan yang di situ. Malah perempuan yang dibunuh gitu. Iyalah, karena untuk ya ini udah mati semua nih laki-lakinya nih. Kampung ini gara-gara memperebutkan apa nih? Perempuan ini. Nah, itu kita rasa ya walaupun ya tuh ya biasa aja sama kita. Tapi kalau di gedung-gedung seperti itu auranya tuh lebih terasa lebih kuat. Kenapa? Karena itu sifat kita kan kalau namanya
ingin menggunakan kekuatan-kekuatan gaib ini kan carinya kan setannya kan setan yang kualitas tinggi. Iya kan? Kalau mau kekayaannya mau 5 miliar, ya mau 5 triliun ya kekuatan-kekuatan high lah. Jangan pula lah nanti jin paret kita gunakan ya kan. Ya, jin paret Panik kali. Jin yang pakai beli daster aja dia nggak sanggup, ya kan? Jangan. Kok mau mati pula? Mau mati pula dia apanya? Kayaannya tuh, gumpaan tuh namanya. Pocong lumpuh ada. Ini kalau kita film kan pertumbalnya nyawa, dapat apa? Dia nggak sampai kaya, jadi namanya bodoh. Tanggung enak. Nah, kalau mau tumbalnya nggak apa? Yang ratusan pabriknya biar jalan, tumbalnya 6 orang, itu bodoh juga. Bisa lah kalau kita misalnya jadi orang terkaya, nah, itu nggak apa-apa lah tumbalnya nyawa. Nyawa. Nah, Kalau itu dilakukan Bang, bisa nggak tumbalnya umurnya 30 sering sakit wanita? bisa juga. Setuju nggak, Bang? Itu kayak mana ritualnya, Bang? Kalau ritual itu belum pernah kita dengarkan pula itu. Nanti lagi kita bicarakan selain Nanti itu kita ya. Ini bicarakan. untuk proyek. Iya, maksudnya untuk tumbal proyek. Gitu. Iyalah, Bang. Wah, dicor lah, ditanam. Jadi kayak gini lah dia kan. Jadi dulu ini kisah sekitar Sumatera Utara kita ceritakan untuk pelengkap lah kita kan. Yang sifatnya persugihan atau yang sifatnya pemujaan itu, ya ada sebagian tempat, ada sebagian orang-orang besar di Sumatera Utara yang bisa membatalkannya. Membatalkan ya? Istilahnya. Kita kenal dulu, kami dulu pernah orang yang hidupnya dari ilmu-ilmu seperti itu. Jadi dia bertobat, pergi belajar. Jadi belajar mengkenah ilmunya tuh masuk lagi apa? Bayangkan aja satu musola lah masjid, batu ditinjunya juga batu itu getar semua. Habis itu kata yang guru ini bilang kalau mau berubah dibuang lah ilmunya. Jadi istrinya dia ditemani oleh istrinya bilang gini, kami makan dari ini, nanti diganti sama Allah ilmu yang lebih baik. Kami makan dari ini. Ya. Maksudnya ya makan hidup dari ini namanya. Dari kelebihan dia itu. Dari kelebihan tuh ya, kadang ya bisa nyantet orang juga dia, atau bisa dia mencelakakan orang, atau bisa ngobati orang. Kan banyak di situ. Hidup dari itu. Itu masuk ilmu. Iya. Ilmu bersekutu lah. Belum bersekutu kan. Itu berarti kan apa namanya? Itu alasan dia aja Bang ya kan. Minta dikasihanin, paling kelakuannya salah gitu kan. Jadi kita ini serba nanggung. Ya kalau mau segala macam mau bersekutu tuh ya bersekutu lah sama iblis. Ya. Kayaknya nggak tanggung. Kalau cuma meninggal 6 orang nggak sampai udah meninggal 6 orang nggak sampai 6 T asetnya. sama aja. Sama aja. Artinya guys, jangan kayak gitu. Untuk apa gitu udah meninggal juga 6 orang. Kita tengok kan di film-film itu kan cerita kisah-kisah diangkat kan supaya usahanya lancar, anaknya meninggal. Ya goblok. Tapi nggak jadi orang terkaya Nggak juga. jadi orang terkaya dunia. Itu Kalau bodoh udah- guys. Karena kan kalau kita bilang semua manusia ditumbalkan itu kan termasuk mahal. Ya. Ginjal aja mahal. Iya. Bagus jual organ. Mau sih orang Jual ginjal organ. aja. Ini cuma dapat Masih pokok hidup kelontong. ya. Itu pun tumpur. Tumpur. 30 tumpur. Itu pun mesti upgrade lagi. Upgrade lagi. Nah, sebulan nanti mesti ada Kalau tumbal ada lagi. tumpur, jinnya nggak sakti berarti. Jadi Bang. kita Nggak sakti. jangan kayak gitu, jangan 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 gitu. itu yang dikerjakan. Hmm. Bodoh tuh namanya. Ya, ginjal berapa harganya? Kita ada orang jual organ ginjal. Berapa organ ginjal sekarang? Ginjal. Cocok jantung Ini bang, segala ini macam. berapa kemarin? Penyakit ya Bang. Jual ginjal berapa? Nggak aku bang, musuh. Bukan musuh lagi, nggak aktif. Makanya nggak bisa hidup. Dia salah ini Bang, salah pendengaran. Aku mau nambah beli. Nanti mau jual mana mungkin? Rumah sakit Pringadi, Melda. Nggak Oh nggak bisa nih. Nengok auranya mukanya aja nggak bisa. Dulu aku pernah nggak rezeki. mempersembahkan ini. Kita diberikan Tuhan itu ya kelebihan. Banyak kelebihan kita kan. Kelebihan, kemampuan. Kita lebih utama daripada mereka.
Jadi janganlah buat yang hal Jangan sia-sia gini. gitu ya, Bang ya. Bang, kalau ini ya, kan kayak semalam lah contohnya kan gitu bang. Ikram bisa nengok ke hantu, bisa kayak gimana? Bisa ngerasain lah atau interaksi. Sedangkan kami nggak bisa nengok, gitu kan bang. Tapi orang yang bersekutu itu udah tentu bisa nengok, walaupun dia dari lahir nggak ada kelebihannya. Bisa lah. Sesuatu yang belajar kan udah bisa kita kerjakan. Oh, Namanya kita belajar. Bersekutu ada perjanjian. Ada perjanjiannya, ada pembelajarannya, ada persembahannya, segala macam. Ada dipersembahkan dan kepada siapa mempersembahkan dan apa hasil dari persembahan. jadi Ikram nih dia salah satunya bang mempersembahkan atau dapat Nah, dari kalau lahir. Ikram dari lahir. Dari lahir Ikram malah. dari Enggak dari lahir sih, dari almarhum Pak Nek. Turunan. turunan. Itu kayak mana awal ceritanya? Awalnya itu pas kecil sering digangguin Berarti dari kecil udah nampak. udah nampak dari kecil yang parah nampaknya. Oh. Sampai nggak tahu lah Akram tuh kayak digulungi kertas, dikalungin gitu. Pakai kalung ya. Iya, sama almarhum Pak Nek. Makanya semalam dia bang yang inilah yang di apa tempat Sinoni kan dia yang ngejar ke depan sana kan. Iya. Itu yang Ikram nampak apa? Ya itu anak kecil main-main. Sama kayak yang di bawah. Iya, yang gangguin berarti kita. yang di bawah naik ke atas juga. Nggak tentu yang di bawah itu juga. Ah. Tapi ada satu yang kena nampak. Ah. Selendang. Hah? Kain. Kain. Kayak kain terbang. Kain terbang. Iya. Di? Ya pas di ruangan itu. Yang di ruangan resto itu bang. Yang Ruangan di resto aula apa? ya. Hall. Hall lantai 3. Grand Hall. Grand Hall apa itu? Tempat nenek-nenek yang Kita kan di tempat Grand perempuan Hall. itu. Ha. Kita di Grand Hall. Depannya itu kan ada ruangannya lagi. Kamar yang di Kamar. daerah kamar itu ya? Enggak. Apa sih tempat yang kemarin kita ituin? Musola ya, yang ada musola. Oh enggak. Yang kita Iya. kejar. Yang pertama ya? Iya, Kita masuk lantai pertama. 3, Iya. yang lantai 3. Ya hall juga lah. Hall yang ada panggung ya? Iya, yang ada bambu. Oh, hall yang itu. Karena bang, kan waktu apa ya? Kita break dulu ya kan. Kayak waktu kita kan break dulu duduk segala macam kan. Yang di situ kan. Ikram tuh ngomong, "Bang, coba di sana taruh senter," kata. "Kenapa, Kram?" Lupa langsung dikejar dia. Di situ kan kita belum tahu apa yang dikejar dia di situ. Karena kita nggak tahu ya. Ya, karena kita nggak nampak kayak yang dibilang Bang Yasir tadi. Yang bisa nampak itu kan memang yang punya kelebihan atau dia yang memang bersekutu. Iya. Makanya penasaran kok lari Ikram nih kan, apa takut, apa yang goyang dia yang lari kan gitu. Kalau teman saya cari-cari kesempatan dia, Pak. Begitu lari langsung Ngikutin. ikutin. Alasannya Sabera. Ya sana berak. Ya, gitulah hasil penelusuran kita. Mungkin masih banyak yang perlu dibahas lagi. Banyak. Tapi kayak kekurangan waktu kita. Banyak waktu. Jadi ada segmen-segmen bang yang pengen kami kulik lagi masalah Tentang jin dan iya, iblis. misteri kita tentang misteri. Nanti kita buat segmen tersendiri lah. Ya. Khusus sama abang nih. Khusus lah. Sama rekan-rekan abang Iya. ya. Jadi seperti biasa, Apa tuh ketua? rating. Asik. Seperti biasa kita kan pakai rating nih. Rankingnya? Setiap tempat kita rating berapa gitu. Nah, dari Ben nih Ben. Nggak sanggup dia nih. Nah, ini udah jelas rating di atas 10 dia di Paling film. takut bang apa? Rating berapa paling? Dari 1 sampai 10 berapa ratingnya? 10. Full. Iya. Wow, panik kali. Malam Panik kali. Biasanya 5 dia, Bang. Siapa nyari tempat nih? Wah, Biasanya berarti. 5, Bang. Biasa 5 ya. Kalau ini Kasih yang goyang. sempet kalau ini Nggak selesai. katanya ini 2 atau 5 aja lah katanya ini. Nggak Aku buka ini, aku tabok. Karena nggak sanggup. Ya sanggup, Pak, yang menyelesaikan. Kalau J, Aku lebih rendah satu dari kurang-kurang lah, Bang. 9. Karena kan aku bertahan, Bang. Iya kan? manik kan. Bertahan dengan ketakutan. Iya, bertahan dengan ketakutan dia, Pak. Bertahan dengan ketakutan ya. Iya, kayak di tempat yang lain masih belum pala panik, Bang. Iya. Iya kan? Tapi kalau kali ini memang betul-betul ya, Bur. Itu dari segi suasananya atau dari segi gangguannya itu Luar biasa semua lah ya, Bang, 9 lah ya. di lokasi-lokasi sebelumnya gangguannya paling aroma,
belum dinding kan bang, Dinding. rumah. Muntah tetap. Oh. 3 tempat, 3-3 muntah ya. Iya, Dua ini enggak. memang asam lambung atau kayak mana? Enggak, di dua enggak lah. Dua enggak Dua, ya. dua. Di dua cepet ya. Di semua tempat muntah. Di sekolah nggak bang? Di sekolah enggak on fire ya. Siap. Kalau Ikram, maksudnya Ikram, ratingnya tingkat Ya, paniknya. Tingkat paniknya. Selama 8 lah. 8. Wow, nakpan. Itu 8 karena kurang uji nyali ya. Kalau Pengennya uji nyali di tempat Belanda itu lah. malah tempat Belanda itu ya, bukan antena uji nyalinya. Bukan, Pak Belanda itu dulu. Nanti kalau memang ada niatan uji nyali, kita tes lagi ke lantai namanya. Akram mau Mau. Wih. Asalkan ada berdua, satu kameramen. sama siapa? Request lah coba. Siapa sih ya? Jangan tahu abang lah, jangan tahu abang. Berdua kita. Nah. Oh, iya. Tapi jangan menyerit. Yang menjerit kayak Jangan gimana pula ya? kalian kejar-kejaran. Wah, Iya kan? Takutnya nanti kejar-kejaran. sebenarnya gue pilih ini. Ini nanti bang, Biar pingsan pula dia. biar Yang tahu satu, rasanya. yang satu emang dibigo, ini jantungnya nggak punya. Jelas Ini kan. jantung nggak punya kan? Itu yang stres itu Mana mana? jantung kau katanya? Cuma sempat panik dia. Kan? Gini-gini kau tahu kondisinya. Itu rohnya terbang sebentar tuh. Tiga. Jadi 8 ya. Iya. Mantap. Panik lah. Paniknya pas itu aja. Panik. Pas di lantai 6 ya. Panik dikit. Panik dikit. Kalau awal berapa? Pakai koma boleh? Boleh. Boleh lah ya. 8,5 lah. 8,5. 8,5. Ngargai pasaran. Enggak. Ngargai pasaran. 8,5. Itu panik guys. 8,5 tuh panik. Masalahnya gini bang, dia yang paling berani semalam, 8. Ya kan apa 8,5? Ngargai pasaran kali. 8,5. Berarti kan lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Panik. Panik lah. Kalau apa? Bangnya orang itu. Iya, Bang Yasir lu, Bang Bang Yasir. Yasir, Bang Yasir. pandai kali supaya cari ini. Cari pasaran. Nanti balik lu. Kalau tingkat kepanikannya, kalau kita pandang lah ya kan. Kalau ukurannya kita pandang, ya 8 lah itu. Lapar lah. Bang Yasir aja 8 guys. Ini tahu berapa? Aku pernah kali nih, sumpah. Kalau aku pakai koma. Ikut 8,37. 37 coba. 7. Masih menang aku sama Leo. 8,4 kalau di bulan ya kan. Ya kan 8,5. Kalau pakai termometer ya kan bang, 37 segini cuma keluar segini. Ya, tapi kalau diadakan uji nyali bisa 10 itu. Kalau itu 200 bang. Oke lah. Kira. Tinggal semua tuh kalau lepas uji nyali itu. Kamera tinggal, semua tinggal baru. Jangan ngelikan ini. Boleh tabrak semua tuh, center semua itu kita pakai. Kalau itu ya udahlah suruh balik. Yuk. Uji nyalinya ini di lantai 6 pas di depan pintunya. Di tangga itu. Di lantai? 6. Tadi Akram bilang di lantai. Enggak, nextnya. Oh nextnya. untuk- Setelah dari situ baru. Iya. Oh Berarti level ya. Dua kan dua tempat. Enggak, kalau uji nyali bagusan dari bawah jalan. Raon dia berdua aja bosan Lah, bang. Iya, jalan. Explore. Explore berdua. Enaknya bang duduk dengerin suara-suara atau gangguan. Pas banget kan gini ya kalau kan. Akal sama udah rutin. Bang Cin sama Bang Jos itu juga lantai 6 itu. Oh, gila loh. Wah, aku Enggak, ya itu target kameranya nggak bisa ditinggal. Bisa. Nah, ini enggak betul report. Get report. Kan. Pasti nanti ada yang nampak itu. Oh, kalau Ditangkap kamera. Iya. Bang Cin sama Bang Jos. Iya. peluk. Jangan ganti. Ada nggak jauh, kami di bawah. Di Yang tengah tuh. Di bawah pun lari ke bawah. Atau mungkin nanti kita nemu tempat baru. Bisa Akram kalau ada kesempatan Akram ikut lagi kan. Aku pengennya tempat setelah ini lebih lama lagi tahunnya. Penelusurannya. Enggak. Terbengkalainya itu 15 tahunan atau di atas 10 tahun. Lebih lama lagi. Ya, jadi Karena kosong lah gitu. enggak lah. Mungkin lawang. Jadi ekspektasinya nih rumah ini berapa lama tuh? baru. Beda 2 tahun sama Pon Lapangan Merdeka bang. Pon Lapangan Merdeka beda 2 tahun umurnya. Sah. Rumah dia yang baru, Iya. tapi garap. Udah tumbuh kayak ini. Garapan tapi. Enggak, itu yang ditempatin. Wih, itu tadi. Ah. Jadi ekspektasinya kalau udah semakin lama semakin
tingkatan jinnya mungkin Iya. tinggi bang ya. Kalau bisa bangunannya itu nggak zaman Belanda, zaman sebelumnya. Gua. Majapahit nah ya. Itu hantunya menang Lingdarma. Ini lah bang ya. Mungkin daerah-daerah apa sekitar daerah agak ke sana ya kan, kayak Serdang Bedage segala macam. Lebih tinggi Gudang-gudang itu, bang ya. gudang-gudang tuh Oke, Bang. oke tuh. Tembakau. Mudah-mudahan kita dapat ya, guys. Oke lah ya. Buat kawan-kawan juga yang punya info tempat Ya, bisa Yang tuh, seram. guys. di Seram dan menyenangkan tapi. seram dan Menyenangkan, Bang. Biar ada cerita. Ya. Jangan pula plong-plong aja, Bang. Iya, Tempatnya kan. Pening juga kita, sana kosong, sini kosong, hati pun kosong. Hati pun kosong, itu dia, ya Bang. kan? Apa nih, Gul? Jadi Apaan? perlu diingat juga, Bang, kita melakukan eksplor juga berdasarkan review kenyataan itu, Iya. tidak disetting. Jadi kalau memang ketemu ya ketemu, Enggak, kalau memang diganggu ya juga diganggu. Kalau takut takut. Nah, kalau takut ya takut. Jadi Kalau pure. nggak kali ya. Natural deh, Bang. Nah, nggak ada utama mesti suruh Nggak ada lempar ini. setting-settingnya. Sesuai dengan kepanikan masing-masing, ya kan? Jadi nggak semuanya nampak, ya kan? Nggak semuanya ini. Ada Nggak yang semua. nampak, ada yang enggak gitu. Sesuai sensitif badannya. Ya. lah. Iya. Kalau sensitif kan. Oke, kita tutup. Oke lah. Oke, guys. Oh iya. Kesimpulan lah ketua. Dan nih kesimpulan. Mungkin dari Bang Yasir lah Oh, kesimpulannya. Terhadap tempat-tempatnya Bang. Apakah Iya. kita boleh nggak sombong-sombong Ya, gitu? atau ada larangan nggak penting gitu, Bang. larangan tertentu buat Sebenarnya kan kawan-kawan kita kan yang di luar. Ada cerita Hmm. eksistensi mereka tuh ada. Ya. Itu cerita dari penjaga sekian. Kita mengeksplorkan ada nggak istilahnya betul nggak eksistensi mereka itu. Ya. Nyatanya ada sebagian dari kawan yang memiliki ya perasaan cukup peka merasakan eksistensi mereka. Bukan kita untuk mengganggu mereka. Jadi eksplor ini jangan ada kita sikap sombong, egois. Oh aku nggak takut, aku pemberani, aku sebegini segala macam segini. Takut. Enggak, guys. Ah. Enggak gitu. Karena nanti hal yang kita menghindari hal yang tidak kita inginkan. Karena mereka kan sama juga seperti kita. Makhluk hidup yang bisa melukai. Kita sama manusia aja bisa melukai. Iya. Sama yang lain bisa melukai, apalagi mereka. Jadi Mau itu perasaan ya, apapun itu, Bang. perasaan ataupun segala macam. Jadi ke depannya ya eksplor untuk membuktikan cerita Ya. yang bersebar di masyarakat untuk menyatakan bahwa eksistensi mereka itu ada. Nah, cuman itu aja lah kesimpulannya yang kita apakan untuk eksplor cerita selanjutnya. Betul. Biar terasa deh paniknya malam, ya kan? Atau malam paniknya gitu. Atau paniknya malam. Atau apa nih? Malam misteri. Bang. Malam misteri. Oke lah ya. Oke, tutup. Betul lah. Jangan lupa. Subscribe, like, komen, dan share. Iya. Oke, guys. Malam panik. Malam Malam panik. panik.